Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lovebreens. Happy weekend. Ketemu lagi nih di hari Sabtu. Seperti biasa, kita ngerumpi bareng bersama siapa ya bintang tamu kita pada sore hari ini. Sebelum itu, kita cek sound dulu. Sudah ada soundnya, nyampe nggak sampai penjuru dunia? Nyampe ya soundnya? Soundnya aman nggak nih? Oke, kita langsung aja tunggu para penontonnya rame. Sebelum itu perkenalkan dulu nih, nama aku Ratna Julia Dewi yang hari ini akan menemani kalian selama 1 jam ke depan bersama bintang tamu kita yang paling kece, penulis yang kayaknya ditunggu-tunggu banyak fansnya ini. Karena buku dan karyanya itu selalu bestseller loh. Kayaknya kalian wajib deh ngasih tahu teman-teman yang lain, ayo dong kita lagi ada live nih di Penerbit Lovebreens. Barangkali tipsnya nanti berguna kan untuk para penulis pemula nih biasanya. Yang akan kita bahas adalah tips menuangkan ide ketulisan. Wah, kayaknya seru banget kan live kita pada sore hari ini. Baik, di sini dari jam 2 udah hujan besar. Cuaca di daerah kalian mendung, hujan, atau cerah-cerah aja? Coba dong kasih tahu Neng di kolom komentar. Oh, ada fanbase-nya Kak V Hasana, namanya Geng Polo. Betul. Di sini udah ada fanbase-nya nih. Wah, keren banget. Gercep kan emang. Geng Polo hadir. Wah, kayaknya udah pada nggak sabar nih. Nah, sebelum itu Neng juga kepo dong. Ini yang nonton tuh dari mana aja sih? Warga TikTok barangkali ada hadir. Dari Facebook mungkin yang tahu info live kita pada hari ini. Dari mana aja nih? Dari TikTok, dari Instagram kah? Atau Facebook? Seharian tadi hujan baru reda kak. Nih dari Ndara 88. Ada juga mendung kak. Wah, kayaknya pada hujan-hujan gini tuh enaknya ngapain ya? Ya enaknya nonton live streaming bareng Kak Hasana. Wah, kayaknya udah pada nggak sabar juga ya. Sebelum itu, Neng mau ingetin ke kalian semua, persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan langsung kepada penulis kita pada sore hari ini. Yang insya Allah nanti Neng bacakan dan langsung dijawab oleh Kak Hasana. Oke, dari mana aja nih kira-kira penonton kita yang sudah bergabung? Boleh dong absen dulu di kolom komentar. Neng mau tahu sejauh mana sih live ini nyampe? Ya, sudah ada 23 yang sudah bergabung pada live kita sore hari ini. Wah, ada Lulu Bandung hadir. Halo Kak Lulu. Wah, ramai juga nih Instagram. Purwakarta hadir. Halo Purwakarta. Cirebon juga ada. Kak Fani, baik. Wah, ada juga nih fansnya yang menyapa. Sonia, Bu Dokter tercinta katanya. Wah, di Cirebon sedang hujan besar sekali pada sore hari ini ya. Geng Polo dari Aceh sampai Palu, Kak Ratna. Halo, Geng Polo. Yang udah nggak sabar nih pastinya. Baik, sepertinya kita udah siap nih ya untuk mengundang penulisnya aja langsung. Baik, aku mau bacain bio narasinya dulu nih. Bintang tamu kita pada sore hari ini yang memiliki nama pena Hasana, yang memiliki akun Instagram
dan platform kepenulisan yang bernama Signing Hahaha. Beliau adalah memiliki 2 orang anak, dan beliau sudah menulis 8 buku. Buku bestsellernya yaitu berjudul Mentari Tak Harus Bersinar. Dan ini yang paling depan nih, ada judul barunya, Untuk Apa Jatuh Cinta. Mungkin langsung aja kita panggil bintang tamu kita pada sore hari ini, Kak Fi Hasana. Udah, Kak? Halo, Kak. Halo semuanya. Halo. Barangkali mau nyapa dulu nih, tadi apa? Geng Polonya, boleh? Geng Polo, iya. Mereka udah kewajibin buat nonton. Oke, keren banget nih, udah punya fanbase. Nama pena saya itu Signing Haha, bukan Signing Hahaha. Oh, haha, gitu ya? Iya, kebanyakan hanya. Oke. Oh, sorry, oke. Gimana Kak kabarnya nih? Baik, baik. Kak Ratna gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga Kak. Di sana kayaknya cerah ya Kak? Atau hujan juga? Cerah, alhamdulillah. Teman-teman Instagram gimana? Ya, Cirebon di sini sedang hujan angin. Oke, kita live streaming hari ini santai-santai aja, ngobrol-ngobrol santai ya. Dan buat kalian nih yang udah bergabung, boleh tanya-tanya dan langsung aja spill pertanyaannya di kolom komentar. Nanti insya Allah Neng bacain ya. Baik, mungkin kita langsung aja tanya jawab kali ya, biar makin panas nih. Boleh. Live streaming kita pada sore hari ini. Baik, aku mau tanya nih Kak, Kakak mulai suka nulis atau awal mula nulis itu sejak kapan? Kalau aku dulu awal mula nulis itu baru sejak pandemi ini Kak. Jadi awalnya itu cuma jadi pembaca aja di Wattpad gitu ya. Suka kalau lagi senggang suka cari bacaan aja. Habis itu mulai pandemi ini kan banyak nganggurnya tuh. Akhirnya ya udah kita cari bukan dari nulis. Pengen juga sih kayaknya kalau kita baca novel yang tiba-tiba alurnya kok gini sih gitu ya. Kita pengen punya alur sendiri. Akhirnya penasaran, udah kita bikin aja sendiri. Nggak taunya keterusan sampai sekarang. Kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan nggak niat sih antara mau nulis apa enggak. Kayak gitu. Oh, jadinya semenjak pandemi ini baru konsisten menulis gitu Kak? Dari mulai pandemi ini. Habis itu judul pertamanya itu apa Kak? Kenapa? Judul pertama. Maaf Kak, putus-putus. Iya, kalau judul pertama itu judulnya Kamu Yang Minta. Tapi habis itu kan dia masuk ke platform berbayar yang eksklusif. Jadi habis itu nggak bisa dicetak eksklusif sama platformnya sendiri. Habis itu karena mungkin dia nggak bisa kemana-mana, terus nggak bisa ini. Saya penasaran gitu ya, pengen nulis yang lain lagi. Akhirnya yang kedua itu saya nulis judul Mentari sama Dalam Genggaman itu bareng-bareng. Sempet sih bolong berapa bulan gitu ya. Karena kok kayaknya nggak ada ide lagi. Habis itu tiba-tiba muncul ide lagi, aku terusin lagi sampai lihat ternyata antusias pembaca itu juga ayo Kak terusin gitu, penasaran lanjutannya gitu. Jadi aku terusin aja kayak gitu. Sambil belajar juga, sambil suka di edit-edit, maksudnya masih pemula banget. Jadi tulisannya itu udah berantakan banget pokoknya. Tapi masih diedit-edit aja sampai sekarang kayak gitu. Wah, luar biasa. Tapi yang penting kita tetap konsisten menulis ya. Bener. Nih buat para pemula juga nih. Walaupun tulisan kita kadang masih insecure gitu ya, penulis-penulis tuh yang pemula insecure tulisannya masih acak-acakan gitu. Penting kan pede. Dan terus konsisten menulis. Semenjak awal menulis itu pasti ada kendalanya dong. Atau lancar-lancar aja selama ini?
Enggak, banyak juga sih kendalanya. Apa tuh kira-kira kendalanya? Mungkin ada yang relate juga sama para Kendala penonton nih. Kalau aku sih lebih seringnya ini yang ngatur waktu ya. Kadang kalau kayak ibu-ibu kayak aku itu kan udah kebanyakan apa sih kegiatan rumah tangga gitu ya. Kadang udah capek dan sebagainya, suka suka nggak keurus tulisannya kayak gitu. Atau mungkin kadang kita kehabisan ide juga, kalau orang bilang sih writer block gitu ya. Habis itu, mungkin tulisan yang, apa ya, tulisan yang masih banyak nggak benernya, yang kadang kita juga jadi nggak pede gitu ya kalau dibaca sama, penulis novel lain, kayak gitu. Itu sih kendalanya. Jadi, ngatur waktu, writer block, sama, tulisan yang masih belum, apa ya, belum belum bagus lah, masih perlu diperbaiki terus, kayak gitu. Pasti ya kan Kak Pi juga sibuk sebagai masih aktif jadi dokter kan ya? Masih masih. Iya. Dia kan mengatur waktu sibuk nih. Nah, kadang-kadang lagi sibuk itu suka muncul nggak sih ide-ide nulis gitu? Kalau aku sih ya Kak, kalau lagi sibuk, aku malah jarang muncul ide nulis. Aku lebih seringnya muncul ide itu kalau pas lagi bengong malah. Jadi kayak, Lagi bengong. kalau misal lagi mau tidur kayak gitu kan, kita sempet ngapain ya, sebelum nyampe kita lelap kan, suka kadang mikirin apa gak jelas gitu ya. Atau kalau lagi apa sih, kayak kegiatan yang, kayak setrika aja tuh, kita kan lama banget bengongnya ya. Dari situ tuh suka, Iya, "Aduh ini, benar-benar. entar giniin gitu." Tiba-tiba muncul aja kayak gitu. Lebih seringnya sih kalau lagi, apa ya, lagi bengong aja, lagi nggak ada yang dipikirin, jadi mikirin yang lain, kayak gitu. Lagi bengong dapat ide. Nah, kan lagi misalnya tadi tuh nyetrika, tiba-tiba ngelamun gitu kan emang karena kelamaan nyetrika, terus tring gitu dapat ide. Itu cara biar nginget-nginget idenya. Itu gimana, Kak? Apa ditulis dulu atau cuma ya Oh, udahlah aku ingat gitu? heeh, kalau aku sih kadang aku inget-inget, kadang aku catat langsung sih ya. Mungkin kalau satu 2 bisa diingat-ingat, cuma kita kan nggak bisa, apa sih, nggak bisa, mengingat ingatan jangka pendek gitu ya, jangka pendek dalam waktu yang lama. Jadi kalau bisa, kalau kita udah senggang, kita catat biar nggak lupa gitu. Nanti kita bisa eksekusi ke tulisan kita. Nah, sesuai topik kita pada sore hari ini, tips menuangkan ide ke tulisan. Itu mungkin bisa disampaikan tipsnya, Kak? Kalau aku sih ide itu sebenarnya kan banyak ya, dari ide-ide, gimana sih, ide alurnya mau dibikin kayak gimana, atau konfliknya nanti apa, atau, tokohnya mau dibikin seperti apa gitu ya, sebenarnya itu banyak. Dan, teman-teman bisa, apa ya, di kadang, ide tuh kadang nggak, apa ya, nggak sinkron gitu loh satu sama lain. Bisa yang penting dicatat dulu, setelah itu baru, mana yang mau dikerjain duluan nih gitu ya. Atau misal kalau kita lagi nulis gitu ya, ada ide buat bab baru, ya udah, misal udah ada ide, kita kembangin aja jadi satu bab kayak gitu. Kembangin jadi satu bab, nanti kalau misalnya, kalau aku sih tipenya, nggak bikin outline ya Kak, kadang aku bikin outline, tapi kadang aku, langsung. Kalau bikin outline tuh seringnya aku lebih sering menyimpang dari outline-nya. Jadi, niatnya awal begini, tiba-tiba ending-nya aja kayak gitu. Jadi, aku lebih senang kalau nulis langsung aja kayak gitu. Jadi, kalau ada teman-teman pembaca tanya ya, "Ini ending-nya bakal gimana nih?" Gitu ya. Kan geng Polo itu suka nebak-nebak ya sebenarnya. Jadi itu grup WhatsApp aku yang isinya spekulasi-spekulasi tentang ending novel aku kayak gimana. Oh, luar biasa. Itu sebenarnya aku sendiri juga nggak tahu gitu ya, ending aku bakalan kayak apa gitu ya.
Jadi, surprise aja buat aku sama pembaca nanti, kayak gitu. Terus kalau, caranya ya kita belajar aja. Aku lebih, nggak belajar teknis sih, teknis kayak, cara nulis begini-begini, paragraf itu harus begini-begini gitu ya. Itu sambil jalan ya, karena makin ke sini aku, makin apa, lihat gitu ya, ada grup-grup kepenulisan, kita bisa belajar dari situ, suka ada Zoom gitu ya, yang mengundang apa, para ahli bahasa, itu suka aku ikutin. Tapi lebih kalau dari awal sih aku, sering baca novel orang. Jadi, aku belajar dari novel-novel orang yang, memang dia view-nya udah banyak, atau yang memang udah terkenal. Aku belajar, bukan belajar apa ya, bukan belajar untuk meniru, isi ceritanya bukan, tapi, belajar gimana cara nulis gitu loh. Cara nulis gimana orang biar aku sebagai pembaca juga enak bacanya, kayak gitu. Kalau aku yang baca aja enak berarti, penulis itu kan udah berhasil buat, nulis ceritanya. Nah kalau, kita cocok, kita suka sama gaya penulisan kayak gitu, kita cobalah belajar, dikit-dikit buat nulis, dengan gaya kayak gitu aja sih. Dari ejaan, dari gaya bahasa, dari penggunaan POV-nya, POV 1, POV 3, itu aku lebih banyak dari sering baca-baca novel yang random aja di Wattpad tuh, Kak, kayak gitu. Biasanya suka baca referensi kayak gitu, genrenya apa tuh, Kak? Kalau aku sih karena ibu rumah tangga butuh hiburan ya, aku suka yang ringan-ringan Wih, iya, iya. ringan-ringan yang Ringan-ringan. ringan-ringan kayak apa, yang novel-novel ciklit kayak gitu, atau yang roman-roman. Cuma kadang kalau tiba-tiba aku kan belakangan aku, suka ini ya, suka apa, yang genre-genre agak bikin nangis-nangis gitu ya. Aku juga sebenarnya, cari-cari juga kalau misalnya kita tiba-tiba pengen belajar nih, gimana sih cara, menulis yang bikin orang tuh banget gitu loh, bikin orang tuh sayap-sayap sampai keluyuran nadi. Itu aku cari bacaan yang kayak gitu. Gimana sih cara, nulisnya kayak gitu. Jadi aku lebih ke apa ya, belajar dari penulis yang lain sebenarnya, bukan dari, apa sih, dari ilmu apa ya, ilmu teknis gitu, enggak. Iya, luar biasa banget nih. Mungkin tipsnya mungkin bisa ditiru nih buat para penulis pemula juga mungkin yang sedang nonton nih, sangat bermanfaat ilmunya. Pokoknya banyakin referensi bacaan ya, Kak, ya. Mhm. Walaupun kita juga harus melatih, perihal kosakata yang baik dan benar itu seperti apa penulisannya ya, Kak, ya. Iya, Dan jangan malas juga untuk upgrade terus ilmunya. Selain baca tadi juga tipsnya yaitu, sering mengikuti Zoom kepenulisan mungkin. benar Betul benar. ya, Kak? Atau Nah, live Instagram gitu ya, Kak? oh iya seperti saat ini. Baik. Kak Vivi sendiri pernah nggak sih ngalamin writer block? Kalau Kan writer's keren block banget nih, udah menerbitkan 8 buku dan semuanya bestseller. enggak. Oh enggak, kayak gitu, Kak. Jadi ya sih banyak banyak ngalamin writer block kalau saya mah. Jadi, karena saya tipe orang yang kerja nggak pakai outline ya, jadi tiba-tiba, ini gimana ya lanjutannya ya, kenapa kenapa jadi, kayak nggak sinkron sama ending yang aku pikirkan gitu. Kayak gitu. Ya kalau misalnya writer block, ya udah, istirahat dulu lah, nggak usah nulis, kita cari apa, kesibukan yang lain, kayak jalan-jalan atau mungkin nonton, Healing eee gitu ya, bahasa zaman sekarangnya healing. oh iya healing, me time Me pokoknya. time, ya. Kayak gitu deh, aku baca-baca lagi, baca-baca atau, kalau aku sih lebih suka, nonton series Hollywood gitu, Kak, aku tuh suka seringnya kehabisan ide itu yang kalau di apa ya,
kalau di percakapannya, di dialognya itu suka, kok gini-gini lagi gitu ya. Jadi, suka apa, lihat series-series Hollywood itu seger-seger banget sih kalau menurutku ya obrolannya. Beda gitu dari yang lain. Oh, jadi pecinta Hollywood banget nih. Ya sih, drakor juga. Oh, drakor juga. Oke. Nah, berarti kalau misalnya moodnya lagi jelek, cara mengatasinya gimana? Mood, aduh aku pengen nulis tapi nanti deh gitu kan, biasa moodnya suka gimana gitu kalau penulis ya. Nah, cara mengatasinya tuh seperti apa? Ya itu tadi, kita me time aja sih Kak, pokoknya, gimana, kita kan nggak bisa ya nulis kalau lagi bad mood gitu ya, nanti bawaannya tulisan kita jadi nggak jelas lah, nggak apa ya, nggak maksimal. Jadi kalau aku sih udah taruh aja kerjaan kita dulu, kita cari aja, kayak baca, kalau me time aku sih baca, baca atau mungkin nonton, kalau nggak jalan-jalan atau tidur, udah itu aja sih. Paling seringnya tidur, tidur lama Oh. banget, bangun kita udah fresh, udah dapet ide lagi, kayak gitu. Nah, Eee, sekarang lagi baca buku apa nih kira-kira? Lagi nggak baca buku, lagi dikit. Oke. Nah, kan bukunya kakak yang judulnya ini yang baru Untuk Apa Jatuh Cinta itu romance medis ya, lebih ke medis, Iya dokter iya, gitu. iya, Nah, itu kan berarti isinya tuh harus ada riset terlebih dahulu. iya iya. Nah, itu gimana tuh cara penyampaian di novel ini? Kalau aku sih karena memang background-ku di situ ya, Kak, jadi aku memang, risetnya nggak terlalu susah sih ya, risetnya udah dulu kuliah bertahun-tahun. Jadi kalau memang teman-teman pengen apa, pengen bikin apa ya, bikin novel yang apa sih, kayak pekerjaan gitu, kalau bisa, paling gampang banget itu ya sesuai background kita, sesuai keseharian kita. Atau kalau misal cari apa sih, cari ide susah, ide buat bikin story susah, ya udah kita cerita aja tentang, apa yang pernah kita alami, konflik-konflik hidup kita, kayak gitu. Kalau aku sih lebih risetnya gampangan, aku cari yang memang di background aku, yang aku kuasain, kayak gitu. Kalau misalnya, terpaksa ada tokoh nih, ada tokoh yang dia ngambil, apa sih, kayak pekerjaan lain, aku lebih ke Google sih, Kak, lebih sering googling, baca-baca, atau sering YouTube, di YouTube tuh sekarang banyak, apa sih, kayak dia itu bikin konten yang tentang pekerjaan dia sehari-hari. Itu lebih enak buat apa ya, buat dibayangin gitu ya, daripada kita baca di Google, kayak gitu, Kak. Iya, luar biasa sekali. Kita juga harus riset kalau misalnya mungkin jobnya yang bukan kita banget, kita juga bisa searching ke Mbah Google atau di YouTube atau konten-konten lainnya ya Kak ya. Iya, penting sih riset itu. Iya, riset itu penting. Ya, terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana meningkatkan percaya diri dalam menulis? Ya kan kita udah punya ide, terus eh, kita tuangkan ke dalam tulisan. Nah, meningkatkan kepercayaan dirinya itu kadang mungkin nggak banyak penulis, apalagi pemula itu mudah mungkin ya. Mungkin ada tipsnya? Kalau aku sih, memang harus percaya diri sih ya, kalau nggak percaya diri kayaknya kita nggak bakal lanjut sampai finish. Betul. Eee, Sih pertama ya dulu, bikin novel yang Kamu Yang Minta, itu yang pertama kali itu, Kak. Itu, karena tulisannya masih acak-acakan ya, terus aku kayak apa sih, masih nggak teratur lah pokoknya gitu. Terus, tanda bacaku masih aneh gitu, masih terus apa, huruf besar, huruf kecilku masih aneh. Itu ada aja ya netizen, ada aja juga yang netizen yang komen negatif itu banyak banget, dan itu sebenarnya yang bikin penulis pemula, insecure gitu ya buat lanjut sampai tamat. Tapi, anggap ajalah kalau misalnya mereka, apa ya, ngasih tahu kita atau ngasih saran, kritik, kita terima aja, kita baca lagi, "Oh iya bener juga sih," gitu. Kita
Habis itu belajar buat direvisi jadi lebih benar lagi kayak gitu sih. Terus kalau aku yang penting sih menulis jangan karena permintaan pembaca gitu ya. Aku maunya begini begini gini. Kok alurnya begini sih gitu ya. Kalau misalnya pembaca bilang kok alurnya begini sih, nggak banget deh gitu ya. Itu kita lanjut aja gitu ya. Toh kita menulis niatnya buat kesenangan diri kita sendiri sebelum menyenangkan orang lain. Jadi terusin aja gitu. Kalau misalnya terusin percaya diri pun kita juga tetap harus apa ya, nggak boleh sombong intinya lah ya. Karena pasti di atas apa langit pasti ada langit. Pasti di atas kita itu pasti ada yang pembaca itu kan pasti baca novel penulis lain gitu yang lebih bagus kayak gitu. Dia pasti jadi tahu gimana sih kekurangan novel kita. Kita terima aja kritik sarannya, kita benerin lagi seperti itu. Yang penting Baik. ya imannya. Kuat imannya. Eh, Ya kadang juga pembaca tuh banyak yang protes, aduh sad ending, jangan sad ending dong. Atau sebaliknya, jangan happy ending dong. Biasanya gitu ngatur-ngatur ya. Iya benar Kak. Aku juga punya kok yang pembaca bilang sad ending, tapi bagiku itu happy ending. Ngeyel aja udah. Ya iyalah, mungkin ada pengalaman lucu bisa diceritakan Kak tentang ya netizen kadang mengatur penulisnya gitu. Mm-mm. Iya sih banyak ya itu kalau kayak gitu. Tapi eh, kita anggap ini aja sih asik aja gitu ya. Maksudnya mereka udah apa ya udah clickbait sama kita gitu ya. Jadi jangan dimusuhin. Maksudnya kita gandeng aja, kita tanyain emang maunya gimana sih gitu. Aku maunya gini gitu. Diajak diskusi aja. Aku dulu yang novel pertama itu rajin banget Kak balesin komen satu-satu. Kalau ada yang Ya. puji bilang makasih Kak, makasih Kak gitu. Kalau misal ada yang apa ngasih kritik saran, oh iya makasih nanti aku cek gitu. Atau kalau misal ada yang ngeyel, ada kok ini gini sih harusnya gini, aku balesin aja. Ini aku udah riset di sini-sini loh gitu. Kalau aku dapetnya ini gitu. Yang penting apa ya kita pede aja Kak sama yang kita tulis kayak gitu. Dan Jadi memang kadang penulis kan juga butuh pembaca ya, meskipun tulisan kita pasti ada pembacanya sendiri, tapi lebih baik lagi kalau misalnya kita sama pembaca nggak usah gontok-gontokan gitu. karena itu juga termasuknya personal branding ya seorang Ya, penulis benar. tersebut. Iya, iya, iya benar. Personal branding. Ya personal brandingnya, oh asik nih penulis ini mungkin sering dibales nih chatnya aku, biasanya kan gitu. Kadang dari chat aja, dari balas komentar aja tuh buat pembacanya happy. Apalagi mungkin Kak Vivi nih yang followersnya udah lumayan banyak, Enggak. sampai punya fanbase dong. Polo, wah geng Polo. Geng ayam itu Kak. Ayam. Kenapa tuh? Ada cerita mungkin kenapa dinamakan geng Polo? Bisa diceritakan, sharing gitu? Aduh, malu. Gak apa-apa lah, biar geng Polo yang lagi nonton ini juga ikut ketawa gitu. Emang ada hal Aduh. lucu apa di balik ini? Oh. Jadi itu karena aku suka bilang ya, aku nanti update kalau ayamnya lagi apa sih, lagi berenang gitu. Aku suka ngomong ayam-ayam, Kak. Akhirnya ada orang yang ngasih Oh, nama. kenapa sering ngomong ayam? Jadi polo itu bahasa Italinya ayam. Oh, iya iya Suka. iya. Aduh mereka deh. Jadi itulah asal mula geng Polo. Iya, Karena penulisnya sering ngomong ayam-ayam. iya. Habis Kak, kalau misalnya aku tipe penulis yang nggak bisa ditagih ya. Kalau udah ditagih, tiba-tiba terus aku janji, aku nanti update ya jam segini. Itu nggak jadi Kak. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak stres beban sendiri gitu loh. Akhirnya tulisannya nggak jadi di jam segitu dan akhirnya mundur lagi. Itu kadang yang bikin apa kita writer block ya. Jadi kalau bisa kalau nulis tuh jangan banyak beban aja. Kalau misalnya
sebenarnya nulis juga bisa jadi buat stress releasing. Kalau misalnya kita stres, bisa buat kita bisa menulis, bisa menurunkan stresnya dengan menulis. Tapi kalau aku tipe yang nulis itu nggak boleh stres. Jadi kalau ada beban, nih aku harus deadline nih, harus selesai ini jam segini, itu nggak bisa. Jadi aku suka bilang, nanti aku update kalau ayamnya lagi berenang atau lagi main apa. Jadi udah nggak jelas aja. Tapi insya Allah karena kita punya tanggung jawab ya sama pembaca, apalagi kalau misalnya kita nulis di platform berbayar, kita kan punya tanggung jawab ya karena pembaca itu udah buka koin kayak gitu. Jadi tetap harus dilanjutkan sampai selesai kalau aku sih. Ya mungkin waktunya aja yang nggak bisa tiap hari harus ada gitu, harus ada update-an, nggak bisa gitu. Tapi Jadi diusahakan. seperti itu. Tapi luar biasa loh, dari kesibukannya sebagai dokter masih terus aktif gitu di platform kepenulisan. Iya, Nah, suka aja sih Kak, lama-lama jadi kayak apa ya, kayak kecanduan aja. iya baik. Mungkin kita bisa membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram ya Kak? Boleh, boleh. Nah, di sini aku bacain dari Kak Ili 021. Cara tulisan biar dikenal Kak dan banyak yang berminat. Mungkin bisa dijawab Kak? Kalau aku sih banyak promosi aja sih ya, banyak promosi di sosial media atau kalau di Wattpad itu kan tipenya ada kayak broadcast kayak gitu kan. Dari situ sih aku suka promosi. Terus gimana biar pembaca itu suka sama tulisan kita, ya kita terus memperbaiki aja. Kadang kita intinya sih jangan malas gitu ya buat baca ulang tulisan kita, baca berkali-kali. Sebenarnya kalau kita yang baca tuh enak nggak sih gitu? Kalau kita yang baca tuh suka nggak sih? Kalau misalnya kita udah suka atau kita udah ngerasa oh kita memperbaiki terus revisi terus, lama-lama kan orang pembaca juga akan suka kayak gitu. Sebenarnya teman-teman Nah, juga bisa lihat sih ya, dulu kan aku awalnya dari Wattpad nih, dari Wattpad. Kalau tulisan yang, yang rapi, terus yang alurnya enak dibaca, eee, terus konfliknya juga seru gitu, biasanya, dia kan rankingnya naik sendiri, Kak. Jadi nggak usah kita terlalu share, yang penting tag-nya ada gitu kan biasanya naik sendiri. Nah, kalau, ranking udah naik kan biasanya pembacanya jadi makin banyak tuh dari situ. Sama sering promosi sih, promosi di Instagram, kayak gitu. berarti aktif di sosial media apa aja nih Kak, selain Instagram Kalau aku Instagram sih sama Facebook ya, sama cuma Facebook? Facebook juga. Baik, gimana nih Kak Ili 021 sudah terjawab ya oleh Kak TV-nya. Mungkin kita bacakan pertanyaan selanjutnya Kak. Boleh. Dari @nalusi. Kasih tips dong Kak, misal di pertengahan pas nulis tiba-tiba itu nggak bisa melanjutkan gitu, nggak bisa ngelanjutin, mendadak nggak ada ide, itu gimana ya Kak? Itu kayak writer block ya yang tadi aku ceritain ya. Iya, Dari ide sih, kalau ide kan yang tadi aku bilang, kalau aku kan masing orang beda-beda. Kalau aku sih dapat ide biasanya kalau lagi bengong aja gitu ya, atau kita bangun tidur lagi fresh, lagi nggak ada stres kayak gitu. Aku seringnya dapat ide dari situ. Ada juga teman-temanku yang dapat ide dari nonton, dia baru bisa dapat ide dari habis nonton drakor kayak atau film itu baru dapat ide. Ada juga yang dapat ide dari membaca novel yang lain itu, tapi kalau membaca novel yang lain, itu sukanya kadang bahaya juga ya, kadang bahaya takutnya kita tiba-tiba jadi eee, amati, tiru, modifikasi gitu ya, ATM, takutnya jadi nanti kayak plagiat gitu ya. Itu hati-hati aja kalau dari baca novel yang lain sih. Kalau aku lebih seringnya kalau baca novel ya buat
buat mood aja biar jadi bagus kayak gitu. Ada yang dapat ide dari jalan-jalan atau dari Iya. lihat tangga, orang sekitar, keluarga kita. Ada juga sih, aku ada satu novel itu yang itu cerita tentang apa ya? Itu karena saking aku nggak ada ide, tiba-tiba aku lanjut itu cerita tentang diri apa ya? Tentang diri aku Kak, tentang diri aku semasa kuliah dan sebagainya gitu. Dan itu lumayan sih, lumayan menguras tenaga, tapi enak. Jadinya kita nggak perlu riset banyak-banyak. Kita tahu, jadi penokohannya juga jadi kuat gitu ya, karena itu dari true story. Kalau misalnya teman-teman malu gitu ya, kalau mau bikin cerita diri sendiri, teman-teman bisa ganti nama tokoh atau latarnya aja, atau konfliknya dimodifikasi aja kayak gitu. Banyak sih Baik, sebenarnya. sudah dijawab langsung nih sama Kak Vivi ya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dari Novita. Bagaimana cara memperkuat karakter tokoh? Versinya Kak Vivi sendiri mungkin bisa dijawab. Aduh, kalau ini sih aku juga PR ya, masih PR banget tuh karakter tokoh ya. Tapi kemarin aku belajar tuh dari Bunda Helvi itu ya, Helvi Tiana Rosa. Jadi kalau misalnya mau bikin tokoh, itu jangan apa ya, jangan terlalu umum gitu, jangan terlalu umum. Apa ya, kayak berani aja gitu. Kalau misal tokohnya mau yang bikin gendut, atau yang bikin pendek, atau yang dia tipe, kalau aku sih baru belajar, misal tokoh ini punya kebiasaan ini gitu Kak. Kalau yang baru ini sih, aku lagi bikin tokoh dia anak idiot gitu ya. Bukan idiot sih, cuma anaknya lemot banget nih. Mau bikin kesal biasanya. Anaknya bikin kesel banget kayak gitu. Kadang aku yang kemarin juga dapat ide, ini orangnya canggung kayak gitu, atau yang satu terlalu apa, kalau ngomong terlalu sarkas kayak gitu. Ada sih satu 2 yang lagi aku coba ya, itu masih belajar banget itu, tapi kadang juga masih suka kebolak-balik sama tokoh yang lain gitu. Ya namanya lama-lama, namanya pengalaman ya, itu nggak bisa ditukar sama apapun deh pokoknya. Belajar terus yang penting. Baik, sudah dijawab nih Kak Novita. Semoga bisa langsung diterapkan tipsnya. Tips singkat dari Kak Vivi. Nah, kan seperti kita ketahui nih, buku-bukunya Kak Vivi itu bestseller lah ya. Nah, di sini ada yang nanya nih Kak, nama akunnya itu On Your Air. Cara buat promosinya gimana Kak? Mempromosikan novelnya mungkin ya maksudnya. Mungkin bisa dijawab Kak? Cara ini ya, novel bukunya ya? Novel Ya, bukunya atau apa? mempromosikan Uh, promosinya. kalau aku sih dari ini ya, dari sosmed aja, dari sosmed kita rajin aja tiap hari bikin story gitu ya. Ada bab baru baru launching ceritanya. Aku suka ngasih potongan-potongan paragraf gitu. Jadi nanti mungkin pembaca baca beberapa paragraf, atau kadang suka bikin video Kak, video apa sih, ecek-ecek gitulah. Suka bikin video dikasih lagu kan sekarang, kalau Instagram itu suka udah ada lagunya ya sama Facebook ya. Iya. Dikasih, kita pilih aja latar lagunya apa gitu kan. Kadang orang lebih ngena itu kalau misalkan ada lagunya gitu ya, lebih menghayati gitu. Lama-lama orang juga penasaran buat ngeklik. Dan jangan lupa kalau misalnya apa, masih di kayak apa, sosmed atau di platform, jangan lupa kasih linknya kayak gitu. Itu penting sih ngasih link. Terus kalau udah novel jadi, biasanya aku sistem PO kan ya Kak. Jadi aku woro-woro sebulan sebelumnya lah, sebulan sebulan sampai 2 minggu sebelumnya kalau aku mau nerbitin naskah ini kayak gitu. Nanti yang apa, biasanya kayak inilah kayak Lovrin ya. Lovrin pengalaman banget ya kalau war novel ya. Iya. Kayak gitulah, jadi sistemnya apa ya, kita kasih batas waktu aja, kalau misal udah lewat waktu nggak akan kebagian misal kasih hadiah atau souvenir yang kita apa ya,
yang kira-kira pembaca sukalah kayak gitu, atau mungkin kasih diskon atau dikasih promosi ongkir kayak gitu. Kalau cara jual novelnya kayak gitu sih. Tapi lebih kalau, mereka kan beli dari awalnya membaca dulu ya. Kalau bisa sih, tulisan kita, sudah layak baca, tulisan kita sudah, editing yang bagus, kayak gitu insya Allah nanti orang juga akan pembaca itu datang sendiri kok, kayak gitu. Baik, sudah dijawab nih tadi on your air. Gimana, sudah terjawab pertanyaannya? Coba komen di kolom komentar kalau sudah jelas pertanyaannya dan jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lain nih. Jadi kemarin itu kan aku bikin konten untuk di Instagramnya penerbit ya, tentang Zoom kita pada sore hari ini. Nah, ada beberapa penulis itu yang mengeluhkan mereka enggak kehabisan ide sih, tapi kehabisan kata-kata. Nah, sekarang juga ada pertanyaan dari Tasya Kim. Kak minta sarannya dong. Kita itu udah dapat ide buat nulis cerita, tapi bingung nyusun kalimatnya gimana. Kalau aku sih, kalau baru mulai nulis, anggaplah kayak nulis diary deh, Kak. Kayak nulis diary aja, jadi nggak usah terbebani sama susunan kalimat yang benar sesuai ejaan gitu, nggak usah dulu deh. Nanti kalau udah enak, udah kita tulis banyak gitu ya, baru kita revisi. Jadi dari awal nggak usah mikirin macam-macam, udah tulis aja sesuai idenya kakak, ngalirin aja gitu, walaupun banyak salah. Kalau aku sih seringnya kayak gitu, sampai sekarang juga kalau masih nulis, udah aku tulis acak-acakan aja nih alurnya kayak gimana, nanti aku benerin, aku revisi lagi, kayak gitu. Kadang juga kayak gitu kan tergantung POV-nya ya, ada yang POV 3, yang ada yang POV 1, yang pakai aku kamu. Nah, kalau yang POV 1 kan suka menyesuaikan sama tokoh yang ngomongnya. Kadang ada yang dia tokohnya POV yang sarkas gitu ya. Jadi ngomongnya yang sarkas kayak gitu. Ada juga POV kalau yang terbaru ini kan aku bikin yang anak lemot ya, anak ngeselin gitu ya. Jadi ya udah kita kayak nulis diary aja, enak, nggak usah mikirin harus subjek, predikat, objek, keterangan itu nggak usah. Tapi kalau misalnya pakai POV 3 lebih ke itu ya, kadang harus ada subjeknya, ada bebas sih kan ada yang itu loh bahasa Indonesia, Kak. Iya, Balik benar-benar. itu, tapi yang penting pertama tulis aja kayak nulis diary aja gitu biar alurnya ngalir. Terus kalau yang kehabisan kata-kata, ini sebenarnya aku juga sering sih kayak gitu. Tapi aku sering buka Google aja, cari di thesaurusnya gitu. Kalau kayak misal apa sih? Misal nih memukul gitu. Kalau memukul kan kita cari sinonimnya memukul di Google. Itu kan ada banyak tuh kayak menghantam, mengapa gitu. Aku lebih sering Agar kayak lebih gitu hidup aja gitu ya ceritanya. karena baru sadar sih kalau udah nulis novel kedua, ketiga ya, itu kok tulisannya kayak gini-gini aja gitu tuh kita juga ngerasa juga sih bosen gitu ya. Jadi cari di Google kita ketik aja sinonimnya apa gitu yang kita belum pernah pakai. Yang penting sih kalau aku pernah baca, kalau bisa dalam satu paragraf itu jangan ada kata yang berulang kayak gitu. Tuh Kak Natasha sudah dijawab langsung ya. Semoga jelas atas jawabannya. Nah, pertanyaan terakhir nih, karena waktu sudah menunjukkan mepet-mepet 1 jam. Oke, ada pertanyaan terakhir nih dari Kak Winarianti. Seberapa penting plot twist dalam sebuah cerita? Apakah harus katanya? Kakak, ini geng follow aku. Oh, pantasan. Dia salah satu spekulan di grup aku yang Oke. spekulasi tentang plot twist yang akan terjadi. Oh. Oke, mungkin bisa dijawab di live streaming kita.
Jadi ya gimana ya, kadang kan kalau kita nulis tiba-tiba udah ditebak gitu ya sama pembaca itu kan kayaknya nggak asik gitu ya kayak. Iya betul Aduh betul. gini lagi gitu ya. Jadi kalau bisa malah aku justru terbantu sih kalau teman-teman tuh tiba-tiba nulis di grup gitu ya. Ah ini nanti endingnya bakalan gini gini gini. Pasti habis ini si A bakal ketemu ini, terus si C datang gini 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 gitu. Kalau udah aku baca kayak gitu, udah banyak banget aku plot twist aja. Kayak gitu. Memang penting sih sebenarnya ya. Yang penting jangan apa ya, jangan jauh-jauh dari alur yang kita udah rancang gitu Kak. Jangan sampai kejauhan. Nanti tiba-tiba kita bingung lagi di endingnya mau kayak gimana, kayak gitu. Penting Iya sih. tuh, geng Polo. Kak Wina nih udah dijawab langsung ya. Ternyata plot twist itu penting. Jadi biar tambah greget gitu pembacanya. Aduh, salah nih, salah tebak gitu. Biar nggak bosan sih kayak biar maksudnya kalau tulisan jangan datar-datar aja lah. Kayak gitu. Iya, betul. Kadang kita juga kalau nonton film kadang gitu ya. Ah, pasti ini endingnya gini. Ternyata salah. Itu tuh kayak bikin nambah greget. Bener. Kadang juga Iya, kalau nonton film apa cuma datar-datar aja gitu kan nggak sampai finish ya Kak sukanya ya. Ah gini-gini aja gitu ya. Jadi emang iya plot betul twist sekali. nyawanya lah, nyawanya novel. Iya, harus gitu ya. Oke, karena nggak kerasa nih, udah mau 1 jam kita berlalu melewati Aduh. pertanyaan-pertanyaan netizen. Nah, mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan dari Kak Vivi sendiri? Silahkan. Kalau aku sih yang penting teman-teman kalau mau mulai belajar nulis, udah lanjut aja, pede aja, nggak usah insecure gitu ya. Nggak usah memikirkan bakal banyak yang baca atau enggak. Kalau memang teman-teman suka, terusin aja. Nanti kalau apa asal kita belajar, asal kita terus apa ya mengupdate kita, lama-lama juga pembaca akan datang sendiri gitu. Tiap penulis pasti ada pembacanya kok Kak gitu. Luar biasa. Jadi selain kita tetap konsisten menulis walaupun kita masih terus belajar, tapi jangan jadi penulis yang pasrah, nggak pernah promosi juga ya kayak Benar benar benar. promosi juga wajib. Nah, Wajib. untuk yang masih bergabung nih, geng Polo nih, wah ada yang baru hadir nih, geng Polo. Ya, aku telat katanya. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa kita lihat video siaran ulangnya di YouTube, mungkin nanti kita upload ya di YouTube. Nah, sebelum kita tutup, aku mau tahu dong dari yang masih bergabung nih, satu kata untuk live streaming kita pada sore hari ini bersama Kak Vivi. Satu kata, live streaming kita pada sore hari ini apa? Ayo, tulis di kolom komentar. Penasaran nih? Banyak kata kenapa sih Kak harus satu kata? Satu kata aja dong, biar makin greget. Oh gitu. Keren nih dari Kak Siti. Mantul. Aduh, makasih. Mantap. Makasih. Keren ya, semoga live streaming kita pada sore hari ini dapat memberikan manfaat ya Kak untuk para penulis yang mungkin sedang menonton atau penulis yang akan baru memulai atau pemula atau yang udah apa ya, famous juga kayak Kak Pi Hasana. Aduh, penulis Famous baca nggak? Famous dong. doain aja insya Allah, amin. Oke, terima kasih ya untuk para penonton yang masih stay hingga akhir acara. Terima kasih juga nih Kak Fi Hasana udah meluangkan waktunya untuk live streaming bareng kita semua. Makasih. Baik, Makasih, Min. iya terima kasih ya Kak. Teman-teman kalau terbit di Loverin aja. Bagus. Iya, terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, nggak kerasa nih udah 1 jam kita berlalu.
sudah melewati pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah semua jawabannya tersampaikan semua dan bermanfaat untuk para penulis atau para penonton yang sudah menonton siaran langsung kita pada sore hari ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Saya Ratna Julia Dewi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu sudah melewati. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih.